sama nacing tuh. Nanti kan urusnya baru tahu, urusnya baru tahu. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه تهذيب الخصائص النبوية الكبرى ما جاء في قدمه الشريف صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا أتوا كاهنة فقالوا لها أخبرينا بأقربنا شبها لصاحب هذا المقام. فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم فجروا ثم مشى الناس عليها فبصرت أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم شبها به. فمكثوا ذلك 20 سنة أو قريبا من 20 سنة أو ما شاء الله ثم بعث صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kami bisa duduk bersama kembali melanjutkan daripada rutinan pembacaan kitab Khasaisul Kubra, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita baca sebelumnya, perlu diingatkan kita masih di bab kelebihan yang Allah berikan pada anggota tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita dengarkan keringat Nabi, darah Nabi, bahkan baulun Nabi, suara Nabi, pendengaran Nabi, hati Nabi, bibit Nabi, ya Nabi Muhammad SAW, mata Nabi Muhammad SAW. Hadis barusan kita dengar adalah maja'a fi qadamihi asyarif,
tentang kaki Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki Nabi. Jadi kaki Nabi ini tentu bukan sembarangan kaki. Bahkan kaki beliau pernah ada di atas alam paling atas. Kaki Nabi pernah berada di tempat yang paling atas. Ala ra'si hadal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul kauni tahta zilalihi. Al-Imam An-Nabhani mengatakan sandal Nabi, jangan, jadi bukan kaki, sandalnya. Kalau sandal berarti kaki kan, di atas sandal ada kaki. Itu pernah ada di atas alam semesta ini. Saking mulianya sandal dan kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa, kata Al-Imam An-Nabhani, kalau Nabi Musa ketika Allah memanggil Musa untuk diajak munajah, diajak berbicara di Tur Sina, di dunia, di gunung, di bukit Tur Sina, itu kata Allah berfirman kepada Nabi Musa, ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sendalmu, karena kau berada di lembah yang mulia. Di lembah ini kau akan mendengarkan kalamku. Di lembah ini kau akan mendengarkan kalamku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskan sendalmu. Dilepas sendalmu Nabi Musa. Pas nak masuk lembah itu, dibuka hijab sama Allah, barulah Nabi Musa mendengar kalamullah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di bumi. Kalau Nabi Musa kan di bumi, Nabi Muhammad bukan di bumi. Bertemu dengan Allah, melihat Allah bukan di tempat. Allah tidak butuh dengan tempat. Tapi Nabi Muhammad sandalnya itu ketika naik ke langit pertama, langit kedua sampai Sidratul Muntaha, tidak Allah perintahkan untuk dilepas. Tidak Allah perintahkan untuk dilepas. Dipakai tetap sama Nabi. Bahkan ketika bermunajat kepada Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi menggunakan sandalnya. Artinya kalau Nabi semuanya itu jadi mulia. Kalau Nabi Musanya yang mulia istilahnya, sendalnya ya apa? Kalau Nabi Muhammad tidak, karena sendal tadi nyambung atau nempel ke kulit Nabi Muhammad SAW, di sendal itu ada kaki Nabi Muhammad, maka sendalnya pun jadi mulia. Sendalnya pun ikut naik ke atas, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situ ulama banyak menggunakan terompa Nabi dijadikan seperti di peci terompa Nabi. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu orang yang tidak paham. Jangankan di atas kepala kita, sendal Nabi ini, terompa ini, simbol sendal Nabi pernah ada di atas semua alam. Jangan di pala kau yang ngomong itu bid'ah misalkan. Jangan di pala inti. Di atas semua alam itu pernah ada sendal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking mulianya apa yang bernisbat, apa yang menempel pada anggota tubuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qadamihi syarif, kaki Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Dan kaki Nabi, kalau kita pengen tahu bentuknya bagaimana, persis seperti kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Persis seperti kaki Nabi Ibrahim. Persis. Nabi itu pernah meletakkan kaki beliau di maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang ada di depan Ka'bah. Maqam Ibrahim yang ditutupi pakai kaca itu. Itu bukan arti maqam itu kuburan, bukan. Makom itu artinya pinjakan, tempat Nabi Ibrahim ninja ketika beliau ingin membangun Ka'bah. Maka dinamakan makom, bukan kuburan. Bukan kuburan. Makanya kalau kita buka misalkan di Google gambar makom Ibrahim, keluar gambar kaki. Batu di atas batu itu pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan batu itu ada mukjizatnya.
Ketika Nabi Ibrahim butuh ke tempat yang lebih tinggi, batunya akan meninggi sendiri. Selesai, batunya turun lagi. Nah, makanya diabadikanlah batu tersebut. Nabi pernah ngepaskan kaki beliau di batu tadi. Pas ukurannya. Ukurannya pas. Jadi ada bekas bekas apa bekas ini telapak kaki Nabi Ibrahim di makam Ibrahim itu. Ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Sama Nabi kaki Nabi ditaruh di situ pas ukurannya. Artinya ukuran kaki Nabi dan Nabi Ibrahim sesuai. Ukurannya sama. Dan ini di ilmu Arab ada namanya ilmu al-kafi. Adalah ilmu untuk meyakinkan atau mengetahui ini anak betul dan anak bapaknya. Itu dari kaki. Termasuk ilmu yang mungkin sekarang tidak kasih lagi dan dikuasai oleh orang Arab dulu. Ilmu yang bisa itu dipanggil al-kafi. Jadi dia cukup lihat dari kaki. Oh kakinya. Jadi kalau pengen tahu ini anak aku bukan, misalkan ada yang ragu sama anak, misalkan tunjukkan kakinya, tunjukkan, tidak perlu DNA dulu. Beliau wong Arab itu tidak perlu DNA, cukup nyengok kaki tahu. Oh ini anak ini. Terjadi di zaman Nabi, sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Status aslinya orang merdeka, diculik, habis itu dijual di Mekah, dibeli sama Siti Khadijah, kemudian dihadiahkan ke Nabi. Saking Nabi cinta kepada Zaid, Nabi merdekakan, Nabi angkat jadi anak. Sampailah turun ayat mengharamkan mengangkat anak sampai dinisbatkan ke Nabi. Zaid bin Muhammad, dulu tuh begitu. Zaid bin Muhammad. Akhirnya diharamkan sama Allah, tidak boleh lagi. Yang dinisbatkan ke diri kita hanya anak nasab kita. Selain anak nasab, tidak boleh dinisbatkan kepada selain bapaknya. Nah, Zaid ini wongnya ganteng, bule. Zaid wongnya ganteng, bule, putih. Nabi nikahkan dengan Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman yang mengasuh Nabi dari kecil dari Habasyiyah, dari Ethiopia, coklat, gelap. Nikah. Nabi nikahkan Zaid dengan Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Lahir anaknya diberi nama Usamah. Usamah bin Zaid. Usamah ini ngikut ibunya, hitam, tidak putih, hitamnya Usamah. Z-nya putih, Usamanya hitam. Pas hijrah di Madinah, pernah sebagian orang munafik menyebarkan isu Usama ini bukan anaknya Z. Usama bukan anaknya Z. Udah mirip. Disebarkan isu lah. Usama ini istilahnya kasarnya istilahnya anak haram. Nauzubillah. Yang munafik itu pokoknya segala cara pengen usik Nabi, mereka usik. Dia tahu Usama ini dicintai sama Nabi, bapaknya Nabi cintai juga, jadi ganggu wongnya dicintai Nabi sama be dengan ganggu Nabi. Akhirnya Nabi sempat tersinggung. Usama dituduh bukan anaknya Z. Nah, tiba-tiba suatu hari Usama sama Z lagi tidur di masjid nguling, nutup rai galau. Sampingan, bapak anak ini lagi nguling di Masjid Nabawi, kaki mereka benyongol. Datang Badui yang ngerti tadi ilmu kofi, al-kofiyah datang. Nyingok dia, ada 4 kaki kan, pas hatinya. Dan nyingok rai, dan nyingok kulit, pokoknya cuma nyingok telapak kaki. Kata dia, oh ini anak, ini bapak. Ini anak, ini bapak. Ini anak, tahu. Ini anak, bukan bapak, ini bapaknya. Sampailah cerita ini ke Nabi yang ceritakan Siti Aisyah. Fasurran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang karena pernyataan ulama qafiyah tersebut membatalkan tuduhan orang-orang munafik. Nabi yakin dengan Zaid. Cuman Nabi senang kenapa? Karena ngebantah apa yang ditanggapi atau yang dituduhkan oleh orang-orang munafik bahwasanya Usamah bukan anaknya Zaid. Itu semua dari kaki, dari kodam.
Makanya kenapa kata ulama Nabi kakinya mirip dengan Nabi Ibrahim? Ya maksudnya Nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, jadi pas Nabi ngepaskan kaki beliau di makam Ibrahim, itu pas sekali ukuran kaki Nabi Muhammad dengan ukuran kaki Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ma jaa fi masyihi syarif sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwalah inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muqtarif. Bab yang menyebutkan atau hadis yang akan menyebutkan bagaimana jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu ahsana min Rasulillah, yang lebih indah dari Nabi." Kata Abu Hurairah, tidak pernah melihat sesuatu, bukan tidak ada yang lebih, tidak ada manusia yang lebih, dah, bukan hanya manusia, semua ciptaan Allah tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah ciptaan Allah yang sempurna. Semua ciptaan Allah sempurna. Cuman yang paling indah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari itu berjalan di mukanya. Ada pantulan matahari di mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersinar muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi bersinar seperti yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau lagi jahit tengah malam, jarumnya nyampak, lampunya mati. Nyari lampu Siti Aisyah, tidak ketemu jarumnya. Jarum nyampak, lampu mati. Minyaknya habis, gelap kan. Tiba-tiba kata Siti Aisyah, "Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba Nabi masuk. Pas Nabi masuk, adha'a al-ghurfah. Nabi langsung, masuknya Nabi itu menyinari semua kamar. Terang. Nah, kata ulama, kadang Nabi itu memang menampakkan cahaya beliau sampai seterang itu. Ya, bayangkan bilik gelap, kamar gelap, tiba-tiba terang. Berarti kan terangnya itu, cahaya itu betul-betul tampak. Tapi tidak terus-menerus seperti itu. Kadang cahaya dari Nabi bersinar bukan Nabi, tapi tidak seterang seperti lagi gelap tiba-tiba terang. Kata Siti Aisyah, Nabi masuk langsung sekamar terang. Ya mungkin Nabi tahu Aisyah lagi nyari jarum, Nabi keluarkan cahaya beliau sehingga apa? Siti Aisyah ngomong langsung ketemu jarum yang tadi nyampak. Karena Nabi masuk. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, alangkah terangnya mukamu, alangkah indahnya mukamu. Wailun liman lam yarani. Kata Nabi, iya wahai Aisyah, tapi rugi atau celaka orang yang tidak melihatku kelak di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang tidak ketemu sama Nabi di hari kiamat di padang mahsyar itu termasuk tanda orang yang celaka. Karena apa? Karena tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang berhasil bertemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, mendapatkan jabatan tangan dari Nabi Muhammad, sudah. Insya Allah pasti selamat masuk surganya Allah. Jadi kata Nabi, celaka wahai Aisyah, orang yang tidak melihatku. Indah muka Nabi Muhammad. Terang, seperti pantulan matahari berada di muka Nabi. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat orang yang jalannya itu lebih cepat dari Nabi. Nabi itu jalannya tidak cepat, kata Abu Hurairah. Cuman bumi itu seakan-akan dilipat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi ya seperti yang kita sering dengar di Maulid, idza masya ka'annama yanhatu min sabab.
Nabi kalau jalan seperti turun dari daratan yang tinggi. Ya, arti jalannya itu penuh dengan semangat. Bukan jalan yang lesu atau letoy, ya. Bukan seperti itu jalan Nabi Muhammad SAW. Jalan dari turun dari daratan tinggi, harus mantap kan, gitu. Ya, kalau tidak lungsur, ya Pak, seperti itulah jalan Nabi, mantap. Cuma Nabi jalan tidak ngebut, jalan biasa. Tapi kata Abu Hurairah, inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarith. Kami ini berusaha untuk barengi Nabi, nabinya biasa beh. Kami ngos-ngosan, nabinya biasa. Nabi itu kalau jalan bareng sahabat, tidak mau ada sahabat yang di belakang Nabi. Sahabat itu kalau udah di samping kanan kiri, samping kanan Nabi atau samping kiri Nabi, di depan Nabi Muhammad. Nabi tidak demen ada yang jalan di belakang Nabi. Nah, jalan di depan kalau. Di salah satu hadis Nabi pernah bersabda, biarkan belakang itu untuk malaikat. Nah, jadi ada malaikat juga yang membarengi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan itu dari samping, dari kanan atau kiri atau depan. Nah kata Abu Hurairah, kami kalau jalan nak barengi Nabi itu ngos-ngosan, macam jalan cepat. Nabinya jalan biasa. Jadi mukjizat itu dirasakan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ka'annamal ardu tutwalah. Bumi ini kayaknya dilipat untuk Nabi. Jaraknya misalkan yang tadi 10 kilo jadi 5 kilo untuk Nabi. Nah, cuman untuk yang sampingnya tetap 10 kilo. Berarti kan Nabi, ya misalkan Nabi selangkah, yang sampingnya harus 2 langkah. Gitu. Lebih capek kan? Nabinya tidak capek. Nah, itu yang dirasakan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan dari Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jalannya Nabi itu biasa, tidak cepat, tidak ngebut Nabi jalan. Cuman sahabat yang jalan di samping Nabi jalannya ngebut untuk ngebarengi, untuk ngimbangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maja'a fi naumihi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah atanamu qabla an tutir faqala ya Aisyatu inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Hadis yang akan menyebutkan terkait dengan naum, tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia, manusia butuh tidur. Nabi tidur. Nabi juga istirahat. Nabi juga tidur. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, ketika beliau melihat Nabi tidur sebelum sholat witir. Ya Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum sholat witir? Maksudnya takut ketinggalan tak sholat witir. Ya, sholat witir itu kan waktunya dari habis kita melakukan sholat isya sampai waktu fajar, ya waktu subuh. Bukan dari bukan dari masuk waktu sholat isya, bukan. Tapi habis melakukan sholat isya. Kalau sekarang kita belum sholat isya, berarti belum masuk waktu witir untuk kita. Ya, kapan masuk waktu witir, sholat witir untuk kita? Habis kita melakukan sholat isya. Berarti kalau kita sholat isyanya di waktu maghrib, jamak takdim, boleh kita witir di waktu maghrib. Karena kita habis jamak takdim, lagi musafir, sholat maghrib, isya. Jamak takdim di waktu maghrib, isyanya udah kita lakukan. Habisnya kita langsung sholat witir, nah apa? Boleh. Ya, karena witir itu masuknya kapan? Setelah melakukan sholat isya. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Itu waktu adanya. Waktu kodoknya boleh bebas. Misalkan kita ketinggalan semalam, biasa dengan catatan kata ulama, kita ini biasa yang melakukan sholat witir. Dawam, udah. Nah, semalam tiduran, ketinggalan misalkan, lupa atau udah bangun, bangun-bangun subuh, udah apa? Bangun tidur, sholat witir. Tapi jadinya itu kodok, bukan ada. Sunnah itu boleh dikodok.
Di madhab Imam Syafi'i sangat luas, sangat gampang di masalah ini. Kata Imam Syafi'i, semua sunnah boleh diqadha. Semua sunnah boleh diqadha. Kalau kita ketinggalan, boleh kita qadha. Nah, apa namanya? Siti Aisyah ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum sholat witir? Takut ketinggalan tidak sholat witirnya? Jawab Nabi Muhammad, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, yang tidur itu mataku, tapi hatiku tidak tidur. Hatiku tidak tidur. Di riwayat lain, Nabi Muhammad ditegur. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Nabi bangun dari tidur langsung sholat. Belum wudhu antum, atau Nabi, apa namanya, sesungguhnya ketika aku tidur, mataku yang tidur, hatiku tidak tidur. Artinya Nabi sadar. Jadi matanya menjem, tapi hatinya sadar. Berarti kalau hatinya sadar, ya tidak batal wudhunya. Kita ini alasan wudhu itu batal gara-gara tidur, karena pas tidur kita hilang kesadaran. Itu bukan karena, jadi bukan karena menjemnya, bukan, tapi karena hilang sadarannya. Ya, tangan tuh mungkin kemana baik kan, mungkin metu apa dari itu kan tidak tahu, kita tidak sadar. Makanya batal wudhu. Makanya ulama membahas, kalau misalkan kamu tidur, di sampingmu ada seorang nabi. Ini umpama dari ulama. Seorang nabi artinya maksum, yang tidak mungkin bohong. Atau seorang wali. Sebagian ulama mengatakan cukup seorang yang mahfud, yang tidak mungkin dia ini bohong. Pas kamu bangun, dia ngomong, dari tadi kau tidur, tangan kau tidak kemana-mana, tidak metu angin. Tidak batal wudhu. Wudhu kita tidak batal. Jadi kalau kita tidur di samping Nabi misalkan, pas kita bangun tidur, Nabi ngomong, kau tadi selama tidur, tangan kau tidak kemana-mana, tidak keluar angin juga. Tidak batal. Jadi kenapa wudhu itu batal dengan tidur? Karena pas tidur kita hilang kesadaran. Tangan kita tidak tahu kemana, apa yang keluar dari badan kita juga kita tidak tahu. Makanya wudhu batal. Nabi kalau tidur, matanya yang tidur, tapi kesadarannya tetap sadar. Tetap sadar Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya yang tidur hanya mataku, hatiku tidak tidur. Ini mukjizat dari Allah, kelebihan dari Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya? Jadi Nabi tidur mejem mata, ya, kesadarannya masih sadar. Mimpi yang terjadi pada tidurnya Nabi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah dari tipu daya setan. Bab majaa fi jima'ihi nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati minal laili wan nahar wa hunna 11. Qila li Anas awakana yutiquhu qal kunna natahaddath annahu u'tiya quwwata thalathin. Bab termasuk pemberian dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW adalah kekuatan Nabi dalam berhubungan intim. Nabi itu, kata Anas, Allah berikan kekuatan 30 laki-laki. Nabi itu Allah berikan kekuatan 30 laki-laki. Kalau kita kaget di surga. Di dunia tidak usah lah mimpi nak punya kekuatan 30. Tak usah lah minum-minum obat macam-macam. Iya. 30 kekuatan. Kalau kita di surga, Allah berikan ya. Karena kalau dengan kekuatan kita sekarang di surga, mubazir bidadari itu. Kan begitu. Banyak bidadari yang kita dapatkan insya Allah. Jadi kekuatannya 30-40. Nabi Muhammad dari di dunia sudah Allah berikan.
Kata Anas bin Malik, Nabi itu pernah satu malam keliling ke 11 istrinya. Maaf, bukan 11, ini riwayat salah. 9 istrinya. Sembilan-sembilannya dikelilingi sama Nabi dan disetubuhi sama Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat pernah Nabi setiap habis berhubungan dengan satu istri langsung mandi, habis itu pindah ke rumah sikonya lagi, berhubungan, mandi lagi, pindah. Oh, luar biasa. Berarti 11 kali mandi atau 9 kali mandi. Pernah juga Nabi tidak. Satu kali mandi di akhir. Jadi Nabi berhubungan dengan satu istri, setelah itu beliau hanya istinja, dibersihkan sama beliau, sunnahnya kan begitu, wudu, udah ke rumah istri sebelahnya, istri satunya, hubungan Nabi berhubungan lagi, istinja, wudu, pindah sampai 9 istri. Di akhir baru Nabi mandi untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya ketika habis hubungan sama istri tidak wajib langsung mandi, tidak wajib langsung mandi. Tidak wajib langsung mandi. Apa? Istinja sunnah. Istinja dan wudu. Karena kata Nabi biar lebih semangat untuk bisa kembali. Untuk bisa kembali. Istinja, bersihkan, dan wudu. 11. Nah, tapi ulama mengatakan, kok bisa Nabi satu malam mengelilingi 9 istrinya? Bukankah tiap istri itu ada jatahnya masing-masing? Ini kata ulama, Nabi itu adil. Setiap istri itu ada malam ini misalkan giliran Siti Aisyah. Tidak mungkin malam itu Nabi ke rumah Siti Hafsah. Karena beliau sangat adil. Nah, cuman kapan wajib giliran itu ketika sudah dimulai. Ini di fikih itu bahasanya. Ada wong misalkan punya bini, kita tidak usah contohin ke Nabi, wong punya bini 4. Misalkan dia belum mulai giliran ke salah satu istrinya, udah. Misalkan dia punya rumah dewek, dia di rumah kelima. Bini 4 tadi belum dia datangi kalau, belum wajib dia untuk keliling ke bini itu. Tapi kapan dia mulai ke salah satu istri satu malam, sudah mulai gilirannya di situ berjalan. Masuk ke istri pertama misalkan malam ini, malam minggu, sudah malam besok harus istri kedua. Gilirannya udah wajib berjalan. Sampai kapan? Sampai akhir, sampai istri keempat. Habis giliran istri keempat, dia udah langsung mulai lagi ke istri pertama, dia balik ke rumah dia dewean, sudah. 2-3 hari dia nak dewean, setelah itu baru dia mulai lagi ke istri yang kedua dulu misalkan. Sudah. So, mulai gilirannya. Itu. Nah, jadi kata ulama ini Nabi belum mulai giliran. Bisa jadi karena beliau baru pulang dari safar, dari perjalanan jauh, jadi belum mulai giliran, akhirnya sama Nabi satu malam itu semua didatangi. Nah, besoknya baru Nabi mulai giliran, misalkan ke Aisyah, habis itu ke Hafsah dan seterusnya. Kalau tidak boleh, istilahnya bukan dalam hukum Islam, tidak boleh. Ketika malam ini jatahnya istri fulan, istri yang pertama misalkan, atau istri kedua, jatahnya malam ini, kita pindah ke istri pertama, tidak boleh. Karena ini haknya istri kedua. Malam yang jadi patokan itu, bukan siang. Kalau siang bebas. Suami siang mau kemana bebas. Malam yang jadi patokan. Ini kalau istri-istrinya nuntut untuk dibagi waktu malam. Kalau kata bininya nak kemana kau basing lah. Sudah, itu tak wajib lagi. Ini kalau istrinya nuntut. Makanya yang nak poligami siap-siap. Kalau istrinya nuntut, itu hak mereka. Al-qasmu. Al-qasam. Itu hak, bukan al-qasam, al-qasmu. Hak mereka. Milik mereka. Jadi ketika dia dinikahi atau seorang laki-laki berpoligami, kawin lagi, istri keduanya nuntut malam misalkan. Nah, makanya kesepakatannya dari sebelum kawin harus. Karena itu tidak bisa dijatuhkan hak betino. Hak betino. Misalkan aku minta adil. Nah, cuman yang wajib diadili, yang wajib dibagi waktu malam. Dari maghrib sampai subuh. Waktu siang, suami bebas. Nak ke rumah ini, terserah bebas. Karena siang itu waktu untuk kerja biasanya. Beda kalau misalkan, ini dibahas sama ulama di kitab fikih kita ya.
Beda kalau misalkan suaminya ini pekerja malam, gawinya malam. Nah, jago malam berarti yang wajib dibagi waktu sih, waktu siang. Nabi bagi semua jatahnya. Bahkan beliau adil. Beliau sampai ketika beliau sakit, di akhir hayat beliau, beliau sakit, pindah, masih. Nabi sakit, masih. Malam ini anak di mana? Oh, di rumah fulanah ya Rasulullah, pindah. Di Bopong. Sakit Nabi, pindah. Di rumah fulanah. Sampai besok, besok di mana? Di rumah fulanah. Ah, Nabi itu nanya, kapan giliran Aisyah? Akhirnya istri-istri Nabi ini paham, kayak Nabi ini pengen diurus sama Aisyah. Pengen dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya mereka sepakat, kesian Nabi sakit. Sakit masih nak adil dalam jatah malam. Malam ini di sini, malam ini di sini, malam ini di sini. Kata Nabi, kata mereka akhirnya istri-istri Nabi ini ngomong, ya Rasulullah, udah kami ridho, biarlah antum dirawat di rumah Aisyah. Tidak usah pindah-pindah sampai sembuh. Gitu. Jatuhnya sampai wafat. Sampai wafat, Nabi di pangkuan Siti Aisyah. Sebelumnya Nabi keliling masih ke rumah istri-istri beliau. Saking adilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah istri-istri Nabi kesian lihat Nabi itu, mereka izinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah sampai sembuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak taunya sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi atau Anas bin Malik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kekuatan 30 orang dalam berhubungan suami istri. Yang luar biasa. Untuk kita, insya Allah di akhirat. Di surga kage. Amin ya Rabbal alamin. Amin gue canda semua. Tenang bae di dunia di surga tidak kata yang marah ya kalau di dunia amin kan. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.